विश्वरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथादित्वं त्वं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमामृतायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 By the mercy of Sri Guru and Gauranga and by the mercy of Srila Prabhupada, atas karunia Sri Guru dan Gauranga dan juga atas karunia Srila Prabhupada, by the mercy of previous acharyas, dan atas karunia dari para acarya terdahulu, Srila Gurudev, Sripad Maharaj, and all the Vaishnavas, Srila Gurudev, Sripad Maharaj, dan juga semua Vaishnava. We are hearing Srimad Bhagavatam. Kita bisa mendengarkan Srimad Bhagavatam. Today morning we are hearing how Kunti Devi is praying. Jadi pagi hari kita sudah mendengarkan bagaimana Kunti Devi berdoa. So let all those dangers should come continuously and stay permanently. Jadi biarkanlah semua penderitaan atau mara bahaya itu datang dan secara permanen ada bersama saya dan juga secara terus menerus. So because whenever Kunti and Pandavas they are in trouble, Krishna is always with them. Jadi di mana kapanpun Kunti dan para Pandawa mengalami gangguan atau penderitaan, Krishna selalu berada di sana. And morning section we are hearing how the dangers actually it is just like a gift for the devotees. Jadi pagi hari Maharaj sudah menjelaskan bagaimana mara bahaya itu sebenarnya hadiah kepada para penyembah. Because we are not mature, therefore we are unable to face the problems. Jadi karena ketidakmatangan kita tidak mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Therefore, from the beginning of our spiritual life, we are cultivating the mood of surrenderness. Jadi oleh karena itulah dari awal kehidupan rohani kita harus selalu memelihara kehidupan penyerahan diri ini. According to our surrenderness, protection will come. Sesuai dengan penyerahan diri yang kita lakukan, jadi proteksi atau perlindungan itu segitu juga akan datang. Yes. And surrenderness, how can we increase our surrenderness? By associating with the devotee, we increase our faith. Then we can surrender. Ya.
Jadi meningkatkan penyerahan diri ini dengan cara bergaul dengan para penyembah, kita akan selalu bisa meningkatkan tingkat penyerahan diri kita. Actually, when we are facing problem, when we are in danger, we don't have chance to develop proud. Jadi ketika kita menghadapi mara bahaya, kita tidak ada kesempatan sebenarnya untuk mengembangkan kesombongan di sana. Because bhakti yoga means humbleness, humility. Jadi karena bhakti yoga itu artinya adalah kerendahan hati. And when continuously problems come from each side, every side, naturally you become humble. Jadi secara terus menerus tantangan penderitaan itu datang dari segala sisi, secara alami kita akan mengembangkan kerendahan hati. But these four things increase. Next verse is said, these four things increase our pride. Janma, Aishwarya, Sruta, Srivi, Redhamana, Madapuman. Jadi ada 4 hal yang sebenarnya yang bisa mengembangkan kesombongan kita yang disebutkan tadi. Janma, Aishwarya, Sruta, Srivi. 26. Sruta, Srivi, Edhamana, Madapuman. Ya, ada ini nomor 1 Janma. Jadi artinya, oh Tuhanku, kemuliaanmu adalah bahwa dirimu sangat mudah untuk didekati. Tetapi kemudahan itu hanya berlaku bagi pribadi-pribadi yang berusaha menjauhi kesenangan dunia badan ini. Sedangkan barang siapa yang bergiat mendapatkan kemakmuran badani yang berlimpah, yang mengejar-ngejar tinggi kebangsawanan, mengejar gelar-gelar pendidikan, dan yang membanggakan kerupawanan badannya, tidak akan dapat mendekati dirimu. If someone born in a higher caste or in aristocrat family, generally he develop proud. Jadi jika orang terlahir di dalam keluarga yang aristokratik, secara alami dia akan mengembangkan kesombongan. We can see in Srimad Bhagavatam about the wives of Brahmanas. Jadi kita bisa lihat di dalam Srimad Bhagavatam seorang istri dari seorang Brahmana, Jagyapatni, yang bernama Yagyapatni. They are humble. But husbands, because they are born in Brahmana family, they don't have devotion towards Krishna. They think, oh, he is a coward boy. Jadi mereka rendah hati, tetapi karena mereka terlahir di dalam keluarga Brahmana, jadi secara alami mereka agak mengembangkan kesombongan. Suaminya ya. When they are performing yajna, when they are performing fire sacrifices. Jadi ketika mereka melakukan yajna atau korban Agnihotra, why someone performing fire sacrifices? Jadi kenapa mereka melakukan korban suci ini? Why? To please Vishnu, to please Krishna. Jadi untuk memuaskan Wisnu atau Krishna. But same Krishna sent their friends, Gopas, just go and bake some food. They denied. Jadi Krishna yang sama, jadi mereka disuruh meminta kepada Krishna, meminta buah kepada Krishna. Krishna bersama para Gopa minta buah pada Brahmana yang sedang yajna. Krishna dan para Gopa meminta buah kepada Brahmana yang melakukan yajna ini. Well, because they develop proud. We are Brahman. They're cowboys. Jadi permintaan itu ditolak oleh Brahmana ini karena Brahmana ini mengembangkan kesombongan, karena Brahmana ini memandang mereka itu adalah pengembala sapi. Therefore, if someone born in higher caste or in aristocratic family, it creates a problem. He develop always proud. He cannot chant nicely. We can say in humble mood, he cannot pray. He cannot chant. Jadi itulah sebab karena seseorang yang terlahir di dalam keluarga yang berbangsawan seperti itu, dia secara alami akan mengembangkan kesombongan. Yes. So 5 things we have to become very careful. We have to give up these 5 things. Jadi ada 5 hal yang kita harus tinggalkan. First one, jati vidya mahatvam cha rupa jovana eva cha jatrena
Paristajyam, Panchayata Bhakti Kantaka. These 5 are like thorns in the Bhakti Yoga. Thorns. Jadi ada 5 hal yang harus kita tinggalkan, dan kelima hal ini diumpamakan seperti duri-duri yang ada di dalam jalan bhakti. So if in your feet thorn is there, always pinching, pain. Jadi ketika kita berjalan di tempat yang berduri seperti itu, kaki kita akan selalu merasakan kesakitan. So in Bhakti, these are 5 thorns. Jadi di dalam jalan bhakti ada 5 duri-duri yang ada di sini. First one, jati, caste. Jadi yang pertama adalah kasta, jati. So don't develop proud. I am higher caste. They are lower caste. Jadi jangan pernah mengembangkan kesombongan di sini dengan mengatakan diri kita sendiri sebagai kasta yang tinggi. So caste, female, male, these are designation of body, not soul. Jadi kasta, laki-laki, perempuan itu adalah hanya pertimbangan-pertimbangan badan saja, dan bukan pertimbangan syaraf. In any caste you can find the pure devotees. Di dalam setiap kasta sebenarnya kita bisa menemukan penyembah yang murni. Prahlad belongs to which category? Asura. Prahlad dimiliki oleh raksasa, keluarga raksasa. Wibisana, Asura. So he is Brahman or not? Jadi, Vibhishan a Brahman quality. ya, jadi Wibisana memiliki kualitas Brahmana. Like Brahman, we are giving Brahman initiation to devotees. Jadi seperti halnya Maharaj memberikan inisiasi Brahmana kepada penyembah. From born they are not Brahmana. Dari sejak lahirnya dia bahkan sebenarnya tidak Brahmana. So now they are Paramarthik Brahmana. In spiritual life they are Brahmana. They have Brahman qualities. To develop Brahman qualities we are giving them. Jadi secara spiritual sekarang dia akan menjadi Brahmana dan akan mengembangkan kualitas-kualitas Brahmana. So how Hanuman knows here is one devotee? When Hanuman went to Lanka, how he knows here is one devotee? He find out because he saw a tulsi tree. Jadi bagaimana Hanuman bisa menemukan ada seorang penyembah ternyata di Alengka? Itu sebenarnya karena Hanuman melihat di tempat Wibisana itu dia tinggal itu ada pohon tulasi di sana. And morning time, Vibhishan wake up, took bath, and Vibhishan, Hanuman in how can I say, in subtle form, in different form, he's watching. Vibhishan came and give water to Tulsi and pay obeisances and said Ram, Ram, Ram. Then you understand, oh, here is one devotee. Jadi ketika suatu pagi hari Hanuman di dalam bentuk beliau yang lain pada waktu itu sedang melihat bagaimana Wibisana bangun di pagi hari itu mempersembahkan air di tulasi Dewi, dan di saat itu juga dia mengucapkan Ram Ram Ram, dan Hanuman mengetahui, oh di sini ada penyembah Sri Ram di sini. How can you know someone is devotee? Jadi bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu adalah penyembah? Or nature of a devotee? What should be nature of a devotee? This is in Puran. Jadi sifat alami kita, bagaimana seharusnya sifat seorang penyembah. ada dalam Quran. So like someone who is chanting in morning time, he is devotee. Jadi jika seseorang mengucapkan nama suci di pagi hari, dialah penyembah. Wake up and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. And before sleeping, wake up and before sleeping, we have to chant one round. Or remember, or read Bhagavad Gita. That is the symptom of a devotion. Jadi ketika penyembah itu bangun di pagi hari, dia mengucapkan nama suci, dan juga pada saat menjelang tidur dia mengucapkan nama suci. Itulah ciri-ciri dari seorang penyembah. Therefore we are preparing Mangalarti always. Oleh karena itulah kita selalu melaksanakan Manggalarati. Wake up early and chant Hare Krishna. That is the symptom of a devotee. Jadi kita bangun lebih awal dengan mengucapkan nama suci, dan itulah ciri-ciri dari seorang penyembah. Hanuman, he was Brahman or not? Jadi Hanuman apakah seorang Brahmana? Apa tidak? One who is a devotee, he is a natural Brahman. Jadi dia yang adalah penyembah Krishna, secara alami dia juga Brahmana. Savari,
Sabari, Tribal caste. Sabar. Tribal caste. Tribal. tribal. Ya. Jadi dia datang dari suku tribal. Yes. She is also Brahman. Dia juga Ya, dia juga Brahmana. In Jagannath Puri, Dan di Jagannath Puri, who is serving Jagannath? There are 3 type persons serving Jagannath. jadi ada 3 orang yang di sana yang melayani Jagannath. Tiga apa namanya, tipe Servants, three type of servants. ya, 3 tipe pelayan yang ada di sana. Those pujaris, you know, pujaris whole year serving these Brahmins. They are real Brahmins. They are the descendant of Vidyapati, Brahman. Full year. Whole year. pujarinya Pujaris in Jagannath temple. Ya. Jadi dia yang setiap tahun sepanjang tahun pelayanan di sana sebagai pujari dari Jagannath, dia datang dari turunan pujara. keturunan dari Vidyapati. They are Brahman. Dia adalah Brahmana. Then Vidyapati married to Lalita. Dan, Lalita belongs to tribal caste. dan Vidyapati menikah dengan Lalita, dan Lalita ini datang dari kasta suku tribal pedalaman. Their descendant become cooker, supakar. They cook, not cooker like cook. They cook for Jagannath. Jadi keturunannya itu menjadi tukang masak di Jagannath Puri. Because Lalita also pray to Jagannath, please give some engagement to my descendants. Jadi Lalita juga selalu berdoa Vidyapati kepada also want. Ya. Mohon sibukkan semua keturunan hamba. And also Lalita's, how can you say, descendant, like who is serving before? Nilamadhava? Vishwavasu. He was belongs to tribal. Ya, Wiswawasu yang melayani Nilamadawa juga dimiliki oleh suku tribal ini, pedalaman ini. And Jagannath said also, I want to engage their descendants. Dan juga Jagannath berkata, saya juga ingin menyibukkan keturunan. So descendants of Vishwavasu serve within these 15 days. Whole year they don't have right to serve. Only after Jagannath took bath, then finish. Then the descendant of Vishwavasu will serve for 15 days, these 15 days. And Ratha Yatra. Then after Ratha Yatra complete, then all Brahmins or Vidyapati's sons, they will come. Descendants, they will come to serve. Jadi keturunan Wiswawasu ini melayani Jagannath, diberikan kesempatan untuk melayani Jagannath selama 15 hari saja sebelum Ratha Yatra diadakan. Dan dia diberikan selama 15 hari. Dan keturunan Vidyapati ini setelah Jagannath Ratha Yatra itu komplit atau selesai, sepanjang tahun itu akan dilayani oleh keturunan Vidyapati. So Vidyapati descendant is called Puja Panda. Jadi keturunan Vidyapati disebut dengan Puja Panda. And those are serving these 15 days, Vishwavasu's descendant, they are called Daitapati. They are very close, Priya, dear to Jagannath, Daitapati. Jadi keturunan Wiswawasu ini disebut dengan Dwaitapati, yang di mana dia begitu sangat dekat sekali di dalam pelayanan pada Jagannath. And Vidyapati married to Lalita, and because Vidyapati is Brahman and Lalita is tribal. From their descendant, they are supakar, means they are cooking for Jagannath. Jadi Vidyapati menikah dengan Lalita, dan Lalita ini dimiliki oleh suku tribal, dan dia keturunannya itu diberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan masak kepada Jagannath. Then where is caste system? Jagannath inviting everyone, come and become a devotee and serve. Jadi di mana letak dari perbedaan kasta di sini? Bahkan Jagannath mengundang mereka semua untuk pelayanan kepada Jagannath. Therefore, we have to become very careful for this caste system. Jadi oleh karena itulah kita seharusnya harus berhati-hati tentang sistem kasta ini. So every caste, according to Siddhar Swami, 7th Canto Bhagavad is mentioning in his commentary, according to Siddhar Swami, in every caste, other castes are there.
You understand? In Brahman, Sudra is there. In Brahman, Kshatriya is there. In Brahman, Vaishya is there. In Brahman, Brahman is also there. Ya. Jadi sesuai dengan penjelasan Sridhar Swami yang ada di skena 7 Srimad Bhagavatam, di dalam setiap kasta itu sebenarnya semua kasta ada di sana. Seperti contohnya di kasta Brahmana itu Sudra juga ada di sana. Like Brahman, if he is working as like selling meat, you understand? Drinking wine, then what he is? Sudra. He is born in Brahman family. What doing Sudra do? Jika Brahmana dan kegiatan mereka hanya menjual daging dan juga mabuk-mabuk seperti itu, apakah mereka bisa dikatakan Brahmana? Tentu saja tidak. Mereka adalah Sudra. And if he is working as Kshatriya, as soldier, then he is Kshatriya. Jadi ketika Brahmana juga bertindak atau kegiatannya seperti Kshatriya, dia adalah Kshatriya. Then if he is Vaishya, he is doing some business. Jadi ketika dia melakukan bisnis atau usaha mencari uang, then he is Vaishya. dan dia adalah kategorinya Wesya. So, like in Kshatriya also Brahmanas are there. Jadi di dalam kasta Kshatriya, Brahmana juga ada di sana. Like Ambarish Maharaj. Seperti halnya Ambarish Maharaj. Again, you say Ambarish Maharaj. You can say Kshatriya, they have Brahman qualities. Ya, jadi apakah bisa kita mengatakan bahwa Ambarish Maharaj adalah Kshatriya? Tentu saja tidak, karena dia memiliki kualitas-kualitas Brahmana. So we should not proud for our caste. Jadi hendaknya kita jangan pernah menyombongkan diri dengan kategori kasta, dengan kasta ini. So 5 things we have to give up. This is like a thorn in Bhakti Yoga. First one is caste. Second one, Vidya. Proud for material education. Widya. Vidya. Jadi yang pertama tadi kasta, yang kedua sekarang widya atau kesombongan. Pendidikan atau widya. Vidya, knowledge. And third one, Mahatvam. Jadi yang ketiga, Mahatvam. Mahatvam means one's greatness. Oh, I am great. Showing his one position. You have to give up. Jadi yang ketiga ini merasa diri besar atau agung seperti itu. Means I am great. This greatness, the mood of greatness, this is very dangerous in Bhakti Yoga. Like thorn. You cannot get pleasure. Jadi mood yang menyatakan diri lebih besar seperti itu sangat berbahaya di dalam jalan bhakti ini. Mahatvam. Fourth one, Rupa. Yang keempat, rupa. Beautiness. Beautiful. Ya, Or jadi beautifulness. Oh, I have this like that. Like thorn. jadi ini adalah kecantikan atau ketampanan yang dimiliki oleh penyembah. Ini juga duri yang ada di dalam jalan bhakti salah satunya. You always you take care your body only. Jadi biasanya orang yang seperti itu selalu akan menjaga keindahan badannya. Yeah, always changing dress, wearing this one, that one, pending. Whole day they just wasting time. Only see like monkey, monkey like mirror, always mirror, everywhere. Mobile mirror, bathroom mirror, car mirror, everywhere mirror. Like monkey, once monkey, if once he got one mirror, whole day he will not eat anything. Oh, I am so beautiful, everyone in a monkey tendency. Only mirror, always mirror. Jadi itulah kalau seseorang sudah begitu dia terikat dengan kecantikan badannya, dia akan selalu mengganti pakaian setiap hari, make up setiap hari, dimanapun ada cermin, bahkan sampai di kamar mandi, di mobilnya pun ada cermin. Ini diandaikan seperti halnya monyet yang mendapatkan cermin. Biasanya kalau monyet mendapatkan cermin, bahkan seharian dia tidak ingat dengan makan. Monkey always watching it. If he find out one mirror, he think I am so beautiful. Always looking like that, up and down. You are beautiful or not? People know. Why you are thinking you are beautiful? Jadi kalau seandainya monyet mendapatkan satu cermin seperti itu, bahkan seharian dia akan melihat wajahnya dan bahkan merasa dirinya begitu cantik sekali. Oh, now people at least people are not carrying mirror. They are not carrying mirror. Now this mobile is there. Everywhere you see.
Jadi sebelumnya orang-orang tidak ada yang membawa membawa cermin, tetapi sekarang ada HP yang bisa dipakai cermin seperti itu, dan orang-orang pada melihat wajahnya setiap saat di cermin itu. Just like monkey ini monkey Ini seperti always doing this thing. seperti monyet yang selalu bercermin seperti itu. Selfie always. Even they're so shameless coming to dating and to want to take selfie. Walaupun mereka dia itu tidak Kadang-kadang mereka tak tahu malu. tidak tahu malu, bahkan di depan arca pun dia kadang-kadang melakukan selfie ini juga di depan arca. You understand why they're taking selfie? They want to show. You see, I am so beautiful than Krishna. Jadi kenapa? Apa sebabnya penyembah itu bisa melakukan selfie di depan arca? Karena dia merasa lebih cantik daripada Krishna, lebih tampan. Everywhere. Di mana-mana seperti itu sekarang. This like thought. This develop pride, rupa. Jadi rupa inilah seperti mengembangkan kesombongan. Ini adalah duri di dalam batu. And Jovanam. Dan Youth. Dan ini adalah remaja ya. Very dangerous. Usia muda. Jovan. Like Ojam people down in youth age. Ya, seperti halnya Ajamila itu jatuh di umur remaja, itu muda. Mood of passion is heavy in youth age. Ya, jadi sifat rajas itu lebih mendominasi ketika seseorang itu di umur muda. Like bumblebee. Bumblebee, you see how you want to collect honey. Here in young age, money and joy. Ya, Like bumblebee. seperti halnya lebah seperti itu, kemana-mana dia ingin mendapatkan madu, kemana-mana dia seperti itulah orang-orang muda sebenarnya ingin mendapatkan uang. Therefore, those are fortunate in young age before marriage. They are chanting. They are in bhakti yoga. At least they can control their desires, control their moods, enjoying moods. Otherwise, very difficult young age. Ya, jadi dia yang beruntung, dia yang sudah dilatih di dalam bhakti yoga ini dari sebelum dia menikah, itu yang sangat luar biasa. Ketika dia menikah, dia akan bisa mengontrol dirinya. Because this is nature of body. What you can do? This is nature of this body. Jadi ini adalah sifat alami yang dimiliki bagi mereka yang memiliki badan ini, atau sifat alami dari badan ini. Only following bhakti yoga you can suppress it. Otherwise, very difficult, practically impossible. Hanya dengan mengikuti bhakti yoga ini, seseorang bisa menekan dorongan-dorongan ini. Yes. So, Janma, if you born in high caste, higher caste or in aristocratic family, this is also develop pride. Jadi janma itu, jadi ketika seorang penyembah itu lahir di keluarga yang aristokratik atau keluarga yang derajatnya tinggi, dia akan mengembangkan kesombongan. And second one is Aishwarya. If you have opulent, enough money. Jadi yang kedua itu adalah Aishwarya, dia yang memiliki kemewahan atau uang yang banyak. You cannot chant pure name or you cannot chant focusedly. Jadi Pride will come. Yeah. I have money. I don't care anyone. Jadi dia tidak akan pernah bisa berjapa secara baik atau fokus di dalam japa, karena dia mengembangkan kesombongan dan dia merasa lebih dari orang lainnya. Yes. If you have money and sometimes in young age and sometimes you are drinking wine. Three wine. You know, money is just like a wine. And young age just like you are influenced by wine. And you are drinking wine. Very difficult to control in young age. Jadi ada umur muda dan juga tampan seperti itu, dan ini diumpamakan dia sedang minum minuman keras yang seperti itu, dan dia tidak bisa mengontrol dirinya. So once you have opulent, you will not carry anyone. Jadi dia yang memiliki kemewahan atau kekayaan yang berlimpah seperti itu, dia tidak akan pernah menghiraukan orang lain. Yes. So with money, with Aishwarya, three parts. That 15, 16,
17 faults. We are hearing 15 faults. Now another 2 fault is there. Dia yang memiliki kemewahan itu, dia akan memiliki 17 kekurangan di dalam diri kita. And another 2 anartha. Dhana Trishna. More you get money, more you want. Desire will increase more. This is fault. Dana Trishna itu adalah lebih banyak kita mengumpulkan uang, keinginan itu akan lebih bertambah lagi ingin mengumpulkan uang. Then another one, anartha. Dhana Mada, prideness. Oh, I am great. I have car, I have everything. I have this pride. Ya, yang berikutnya adalah dana mada, yang artinya dia akan berpikir bahwa saya memiliki mobil yang mewah, rumah mewah dan lain sebagainya, dan dia akan mengembangkan kesombongan dengan cara seperti itu. So who can get benefit by associating with sadhu easily? Who can? Rich man or poor man? Siapa yang bisa mendapatkan karunia di dalam pergaulan dengan sadhu? Apakah orang yang kaya atau orang yang miskin? Poor man. Daridrasya eva jujyate sadhava samadarshina sadvikhinoti tam tarsam tata aradhya visuddhyati. Among rich man and poor man, if poor man will associate with the sadhu, there is chance to purify himself easily, very quickly. Jadi di antara orang-orang ini, jadi orang yang dia miskin seperti itu, kalau dia bergaul dengan sadhu, dia akan secara mudah mengembangkan kemajuan rohani di dalam pergaulan itu. Only in poor man one fault, one anartha. Ya, jadi di dalam orang yang miskin ini hanya ada satu anarta atau kekurangan di dalam diri. He want money, dhana trishna. He want more, dhana trishna. Ya. Jadi dia menginginkan uang yang lebih juga. But he don't have money, therefore he has no pride. Karena dia tidak memiliki uang, oleh karena itulah dia tidak mengembangkan kesombongannya. And because he have no enough money, he don't have 15 anarthas. Jadi karena dia tidak memiliki uang, jadi 15 yang lainnya ini dia juga tidak miliki. Yes. Therefore, we should not try to become rich. Oleh karena itulah kita janganlah pernah mencoba untuk menjadi orang yang kaya. And also, we don't want to become poor. You said, okay, I will sell all my property, I will become poor, then I will become prideless. No. Jadi di sisi lain juga kita jangan pernah ingin menjadi orang miskin, karena susah juga kalau orang jadi orang miskin. Don't think like that. Okay, today I hear poor is good, then I'll go and I'll sell all my properties. Jadi ketika kita mendengarkan tentang hal ini, penjelasan ini, mungkin kita besok bisa menjual kekayaan kita semuanya, properti kita, dan menjadi orang miskin seperti itu. No. Katakan, We don't want to poor, we don't want to rich. Whether you are poor or rich, everything, every property belongs to Krishna. jadi kita hendaknya jangan pernah berpikir ingin menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin, karena segala properti yang kita miliki sesungguhnya dimiliki oleh Krishna. Who is real poor? Siapa sebenarnya yang sesungguhnya orang miskin? One who have strong desire to accumulate money, he is real poor. Jadi dia yang memiliki keinginan yang kuat untuk mengumpulkan banyak uang, sesungguhnya dialah yang orang yang paling. So in college juga, everyone is poor. Rich is also poor. You want more, and poor also want poor. Everyone wants more. Jadi sesungguhnya orang-orang yang terlahir di zaman Kaliuga ini orang-orang yang miskin. Baik orang yang kaya sebenarnya dia selalu ingin mengumpulkan uang. Artinya dia orang miskin juga. For the devotees, when he is working 6-7 hours, whatever money is coming, Lakshmi is coming, he should think that Krishna is giving these things first. Jadi para penyembah hendaknya berpikir sederhana dan bekerja 6 jam seperti itu, apapun datang di dalam pekerjaannya itu, berapapun dia mendapatkan keberuntungan, itulah karunia Krishna, dan terima dengan senang hati, dengan berpuas hati di dalam diri. Don't misuse Lakshmi. Dan jangan pernah membuang-buang, menyalahgunakan uang. And utilize in Krishna service. Jadi gunakanlah uang ini sebaik-baiknya di dalam pelayanan bakti. Otherwise, Lakshmi, where Lakshmi took birth? Where is Di manakah Lasmi? Ocean. Before Lakshmi, who came? Halahal Bishop, poison came. Poison is brother of Lakshmi. Be careful. Jadi Lasmi itu mengambil kelahirannya, kemunculannya di dalam lautan.
Jadi sebelum Laksmi muncul, itu yang muncul adalah racun. Jadi tentu tidak, racun ini adalah saudara dari Laksmi sendiri. Hati-hati. So if you don't utilize money in Krishna service, then brother, she will invite brother. Brother, please come. Please come. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan Laksmi ini di dalam pelayanan kepada Krishna, dia akan mengundang kita datang. Undang kakaknya. Ya, dia mengundang kakaknya untuk datang kakakku. Yes. Therefore, Shankaracharya said, Artha anartham bhavya nityam nasti tadapi sukha lisam. Best anartha is artha. Best anartha. Oleh karena itulah Shankaracharya, No, this is Shankaracharya. ya, Shankaracharya mengatakan bahwa anartha yang terbaik itu adalah artha atau kekayaan. Oh. Every day you should think artha is anartha. This opulent is real anartha. Because proud Jadi will come. setiap hari hendaknya penyembah berpikir bahwa artha itu adalah anartha yang paling besar. We don't want to accumulate. You understand? Artha means we want to accumulate more and more and more and more greediness. This is not good. Ya, jadi itulah kelobaan. Kalau kita mengumpulkan harta, kekayaan itu, dan itu akan menjadi lebih banyak keinginan itu akan terus meningkat seperti itu. Janma, Aishwarya. Dan Janma, if you take in, took birth in aristocratic or higher caste family, this also increase your pride. Money also increase your pride. jadi janma atau kelahiran yang aristokratik itu juga akan meningkatkan kesombongan kita, dan juga harta tadi yang disebutkan juga akan meningkatkan kesombongan kita. Yes. Janma, Aishwarya. Then one, Sruta. Dan yang berikutnya adalah sruta. Means you are a scholar. Jadi artinya itu adalah terpelajar. Ya. Educational background. Your higher educational background. You will not care anyone. Yeah. Always competition mode will come. Jadi ketika orang mendapatkan gelar atau pendidikan yang tinggi seperti itu, dia akan mengembangkan kesombongan juga dan selalu ingin bersaing dengan orang lain. And you will see the fault of everyone. Dan dia akan bisa selalu melihat kesalahan orang lain. Yes. Knowledge and humbleness. Oh, if you have enough knowledge but still you are humble, this is Krishna's blessing. Jadi ketika seseorang itu diberkati dengan pengetahuan yang luas dan juga kerenahan hati yang dalam seperti itu artinya dia ada di dalam karunia Krishna. Itu adalah karunia Krishna. Namrandi palina brukya namrandi gunina chana. Those are real knowledgeous person, they are always humble. Jadi sesungguhnya orang yang berpengetahuan itu selalu rendah hati. So when in tree there are many fruits, then tree bang. Namrandi palina brukya. Jadi ketika pohon itu berbuah lebat seperti itu, dan dia secara alami akan merunduk seperti itu. Yes. So Mahaprabhu said, Seisa Vidyar Phala Janiya Nishcha Sri Krishna Charana Jati Chitta Pratira. This is the result of knowledge. If always you are remembering Krishna. Jadi ini adalah hasil dari pengetahuan jika seorang selalu mengingat Krishna. Yes. So otherwise you will develop proud. This is a hindrance. Ya, jadi kalau tidak selalu mengingat Krishna, secara alami kita akan mengembangkan kesombongan. Yes. Janma, Aishwarya, Sruta, then Sri. Dan berikutnya adalah Sri, Beauty. kecantikan atau ketampanan. Yes. Every moment our beauty, how can I say, the form is changing according to science. Sesuai dengan ilmu pengetahuan, setiap saat sebenarnya kecantikan kita tuh ada perubahan, berubah. In Balinese, maybe everywhere. In Balinese also, you can see in a house, your father's photo is there. Huh? Father's photo, father's young photo, and old photo. You see how? One day we become old, and keep your photo when you are young, and keep your photo when you are old. You can look. Jadi mungkin ini sama juga di India juga melakukan begitu. Ketika seorang masih muda, ketika dia tua, dia akan memajang fotonya yang muda dan juga yang tua seperti itu sebagai perbandingan. Jadi di Bali juga melakukan.
when you become old, then you become bent. Huh? You're back. I can say. Yeah, you become bent. Jadi ketika kita umur kita menjadi tua seperti itu, secara alami kita akan bungkuk seperti itu. Dan then everyone will laugh. The boys, God will laugh. Oh, he's an old man. He's an old man. setiap orang akan tertawa dan mengatakan, oh dia sudah orang tua seperti itu. Itu. Everyone say old man. Itu bro old man. Jadi setiap orang mengatakan orang tua seperti itu. And when you become old, then you will search, where is my young age? Oh, where is my young age? Jadi ketika kita menjadi tua, jadi kita di sana mungkin bisa meratapi, oh di manakah umur muda saya, di manakah umur muda saya. Mr. Bro, you want to become young? Huh? No? Why? Apa ingin menjadi muda lagi? No. You don't know? Young and good. You can serve. Jadi menjadi muda akan lebih baik karena bisa melayani. How this beautifulness, you can say, the beauty develop pride. We can see in Mahabharata also, in Bhagavatam also. Jadi bagaimana kecantikan atau ketampanan ini bisa membuat kita menjadi lebih sombong, menjadi semakin sombong. Ini ada penjelasannya di dalam Srimad Bhagavatam. So when Vishnu was there, all the demigods are worshipping, Brahma is there, Indra is there, Narada Muni enter there. There is Gandharva, Upavarana Gandharva, and with many beautiful gods. Upavarana Gandharva, you said Gandharva. Yeah, this is Narada Muni's past life. Ya, ketika Sri Wisnu dipuja oleh semua dewa pada waktu itu, dan ketika itu Narada Muni datang dalam kehidupannya yang terdahulu ya sebagai Gandharva. Past life he was Gandharva. So he came because Gandharva is always surrounded with beautiful gods. Jadi Gandharva itu Narada Muni di masa kehidupannya yang terdahulu, Narada Muni itu adalah Gandharva, dan ketika para Gandharva itu datang, secara alami Gandharva itu akan dikelilingi oleh gadis-gadis yang sangat cantik-cantik sekali. Here when boys and girls there saying, oh, looks beautiful. No, in their vision, in demigods' vision, we are like monkey. They're so beautiful. Yes, so beautiful. Jadi mungkin kita berpikir di sini gadis-gadis yang ada di bumi ini cantik-cantik kelihatan seperti itu, tetapi dari pandangan orang-orang yang para Gandharva ini kita dilihat seperti monyet sebenarnya. Very beautiful and no bad odor. Dan di sana begitu sangat cantik sekali, tidak memiliki bau badan yang busuk. No passing urine, stool, no sweating, nothing else. Dan tidak buang kotoran, tidak kencing dan tidak berkeringat. Because only drinking nectar. Only drinking nectar. Setiap saat mereka hanya meminum nektar. And chanting also name. Ya, mereka Kalau kita menggelam, always chanting name. Ya, mereka juga selalu mengucapkan nama suci. And just moving here and there, so beautiful. They don't want to see the human because in their vision we are like maybe a hog or dog. Yes. Jadi mereka itu tidak mau sebenarnya melihat manusia karena dari pandangan mereka manusia itu mungkin kelihatan seperti kucing, babi dan anjing seperti itu. Yeah. So therefore, Upavarana Gandharva, like past Narada, he was surrounded with many gods. And here worship is going on, but he is not paying obeisances, not chanting, because attracted by gods. Attracted by gods. Yes. Jadi ketika Narada Muni memasuki dan Narada Muni dikelilingi oleh gadis-gadis yang cantik-cantik pada waktu itu, karena begitu sangat cantiknya, mereka yang ada di sana tidak melakukan pemujaan sujud seperti itu dan tidak menyanyi. Then Brahma curse this Gandharva. Dan ketika itu Dewa Brahma mengutuk para Gandharva ini yang tidak menyanyi ini. Here Vishnu's worship is going on, dancing, chanting is going on, but you are attracted towards woman, so you should become a Sudra. Jadi Brahma pada waktu itu mengatakan
Anda lihatlah di sini ada pemujaan, ya, ada nyanyian, ada kirtan seperti itu. Anda kenapa Anda tidak melakukan tidak ikut menyanyi, tidak ikut memuja dan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dan kelak Anda akan dilahirkan menjadi sudra. Therefore, next slide. Narad Muni became son of mad servant. Ya, dan Nashta Striya Kruta Helanam. This is Bhagavatam. Jaitum Suddhattu Joni Nashta Striya Kruta Helanam. You become like opulent. You cannot find any opulent. You become poor and you go to Sudra Joni. Dan oleh karena itulah Narada Muni di kehidupan berikutnya dia dilahirkan di dalam ibu yang pelayan seperti itu. Yes. We should not proud. We should not proud for money, education, or for. We should not proud. Jadi hendaknya kita jangan pernah menyombongkan uang yang kita miliki atau mungkin kelahiran yang tinggi seperti itu. So in Balinese, how can you say tiger? Tiger in Balinese? Macan. 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 As lion? Lion. Singa, huh? Awesome. Okay. So if you name your dog's name Singa, then dog becomes Singa? No. Dog is always dog. But we are sometimes naming dog's name. Singa, come. Which dog? Even name it like that. So like same, similar. You have education, you may have like aristocratic, but you are like a dog. You are like a dog. You cannot change your attitude. You are like a dog. Only all these things are only named. I am a learned, I am a rich man. This is nothing else. Ya, jadi sama halnya seperti halnya kalau kita memberikan nama anjing kita itu singa dan kita memanggilnya singa datang ke sini. Dan anjing itu tidak akan menjadi singa, tetaplah anjing. Begitu juga kalau kita memiliki kelahiran yang tinggi dan memiliki kekayaan yang berlimpah seperti itu, kita tidaklah sesuatu yang tinggi, kita tetap seperti layaknya anjing seperti itu. Therefore, Kunti Devi's statement, better danger is better, because then if from all sides danger will come, naturally we become humble. Otherwise, these four things will increase our pride,ness and create hindrance in our Krishna bhajan. Jadi oleh karena itulah Dewi Kunti berdoa di sini, biarkanlah penderitaan itu datang dari segala sisi dan berada selalu menemani kami. Dan oleh karena itulah dia bisa berdoa secara tulus hati dan menjadi selalu rendah hati berdoa pada Krishna. And if you have all these four qualities, like either even one qualities among these four, you are rich or you have like born in aristocratic family, or you have knowledge, or you have heart. So very difficult to feel yourself as helpless. Ya. Jadi bahkan Dewi Kunti juga tadi kurang lagi dikit, bahkan kalau dia tidak ditemani oleh penderitaan seperti itu, jadi 4 hal ini akan selalu menjadi penghalang bagi dirinya di dalam jalan bhakti ini. Dan salah satu dari keempat duri ini, satu saja yang kita miliki, ini akan bisa menjadi penghalang juga di dalam jalan bhakti. Unless you feel helpless when you are chanting, you cannot feel any feelings, bhakti feelings. Jadi tanpa kita merasakan bahwa kita tidak berdaya, kita tidak akan pernah merasakan perasaan atau rasa di dalam japa ini. Yeah, therefore we are chanting for many years, but we are thinking we are qualified. Therefore this feeling is not coming. We are not feeling we are helpless. Ya, kalau kita berjapa sudah bertahun-tahun seperti itu, tetapi perasaan-perasaan yang manis di dalam japa itu tidak datang pada diri kita, itu artinya kita sudah mengembangkan kesombongan atau tidak mengembangkan kerendahan hati di dalam pengucapan. Yes. And Prabhupada just mentioned in purport, a helpless man can feeling the utter holiness of Lord. Ya. Jadi dia yang tidak berdaya, dia yang selalu bisa mengucapkan nama suci Tuhan. Whereas a man who utter the same holy name, ya, jika ada seseorang yang lain ini mengucapkan nama suci yang sama, but in great material satisfaction cannot be so sincere. Ya, jadi kalau dia dalam kebanggaan
kepuasan indria material ini, dia tidak akan pernah No, sincere. dia tidak akan pernah menjadi tulus hati. A materially puffed up person may utter the holy name of Lord occasionally. Jadi mungkin orang yang sombong seperti itu mengucapkan nama suci Tuhan secara Occasionally. Sometimes he may utter the name of. tanpa sengaja ya. But he is incapable utter the name in quality name. He cannot, quality name means qualities. He cannot utter. Ya, jadi dia tidak akan bisa mengucapkan nama suci yang berkualitas. Yes. So our duty is to decrease our material, how can I say, enjoying mood, Ya, jadi enjoying spirit. tugas kita adalah hanya untuk mengurangi rasa-rasa untuk menikmati dunia material ini. In another purport, Prabhupada mentioning, actually the Lord's holy name has such power potency. Jadi nama suci itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. But there is a quality to such utterance also. There is quality. Ya. For utterance, those are uttering holy name, they must have some quality. Ya, jadi dia yang ingin mengucapkan nama suci Krishna ini, dia harus memiliki kualitas. It depends on the quality of feelings. Jadi ini tergantung dari kualitas perasaannya. Yes. So a helpless person, he can feel, how can I say, the quality, real quality of holy name. Ya, jadi dia yang tidak berdaya di dalam mengucapkan nama suci ini, dia yang bisa mengucapkan nama suci ini dengan berkualitas. And those are materially opulent. Although occasionally they can chant or they can chant, but they cannot get the quality. Ya, jadi walaupun dia yang selalu bergelimang harta di dalam kemewahan material, walaupun dia mengucapkan, tetapi dia tidak akan bisa mengucapkan di dalam mengucapkan nama suci ini secara berkualitas seperti itu. So we, like Chaitanya Mahaprabhu's teaching is to become humble. Jadi ajaran dari Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah menjadi lebih rendah. Unless you become humble, you cannot chant Krishna's name, pure name. Jadi tanpa kita menjadi rendah hati, kita tidak akan mampu mengucapkan nama suci Krishna. So then, unless you chant purely, then how can we get prem? Tanpa kita mengucapkan nama suci itu secara murni, bagaimana kita bisa mendapatkan prema? So our duty is always pray to Guru and Gauranga, please save me from the hand of this cruel pride nature. Jadi kewajiban kita berdoa selalu kepada Guru dan Gauranga untuk kita bisa dibebaskan dari hal-hal ini atau kesombongan ini. Yes. So we should not proud. If a devotee means he should be always humble. Jadi hendaknya kita jangan pernah menjadi sombong, karena penyembah itu secara alami harus rendah hati. But these four things create our proud nature, increase our proud nature. Jadi 4 hal ini yang akan selalu meningkatkan kesombongan kita. So yeah, that's time. One story is there, Jagannath Leela. Because Rath Yatra is coming, I have to speak something about Jagannath Leela. Jadi ada cerita yang berkaitan dengan Jagannath Leela. One devotee was there. He's a very scholar also, but very humble in Jagannath Puri. Jadi ada seorang penyembah, dia begitu sangat terpelajar, tetapi sangat rendah hati. But he's humble. Actually, he's not so learned, but he's humble. And he knows something, but he's devotee, pure devotee of Jagannath. Tetapi dia tidak terpelajar sekali, tapi dia mengetahui sedikit pengetahuan, tetapi dia memiliki kerendahan hati. And one scholar from Kashi, you know Kashi Varanasi, Kashi, Yeah. a scholar. Jadi ada seorang yang terpelajar dari Varanasi, Kashi. So he defeated all the scholars in India. Jadi dia mengalahkan semua para terpelajar, orang-orang yang terpelajar di seluruh India. Lastly, he came to Puri. Jadi terakhir dia datang ke Puri. So when he went in Puri, he was searching who is scholar. I want to defeat him. Jadi di Puri dia juga mencari-cari orang siapa yang terpelajar di sini. Saya ingin mengalahkannya. And he's showing his certificates. Dan dia menunjukkan sertifikat keterpelajarannya. I defeated this Pandit, I defeated this Pandit, I defeated this scholars.
So everyone became fear. Jadi dia menunjukkan sertifikatnya, dia sudah mengalahkan sekolah pandit ini, pandit itu. Bahkan ketika itu orang-orang menjadi ketakutan berhadapan dengan dia. And some pandits, they are very envious to this devotee, Jagannath's devotee. Some pandits, scholars, because everyone appreciating him because he is humble. Ya. Jadi beberapa pandit di sana mengembangkan rasa iri hati kepada penyembah Jagannath ini. Yeah. So when this pandit came to our Puri, the pandits in the Puri, they said you should go to this devotee. But devotee is not pandit, he is just a devotee. He is not so scholar. He is just a devotee. Jadi ketika pandit itu datang ke Puri, semua pandit-pandit di Puri itu menunjukkan kepada pandit ini untuk datang kepada penyembah itu. Karena penyembah itu bukanlah orang yang terpelajar atau pandit, dia hanya penyembah Jagannath. And this scholar from Kashi, he said, "Oh, I want to argue with you. Otherwise, you just write down that you are defeated." Jadi pandit dari Kashi ini langsung datang kepada penyembah itu dan saya ingin berargumentasi atau berdebat dengan Anda. Kalau Anda tidak berani melakukan debat ini, tulislah langsung di sini nama Anda bahwa Anda sudah dikalahkan. Actually, in Kashi, everyone also fear to this pandit. Bahkan di Kashi pun setiap orang yang terpelajar juga di sana takut dengan pandit ini. And also in Kashi, the pandit know about the devotee of Jagannath. In Kashi, all the scholars they know about this devotee of the Jagannath, who is very humble. Ya, jadi bahkan orang-orang terpelajar yang di Kashi itu juga mendengarkan atau mengetahui penyembah Jagannath yang rendah hati ini. Because Pandit know only a devotee can defeat. Another Pandit cannot defeat. A devotee can defeat because Krishna will help to devotee. So only Krishna can defeat a scholar. No one can. Ya, jadi pandit-pandit itu sebenarnya mereka mengetahui yang bisa mengalahkan pandit itu adalah para penyembah Krishna. Karena penyembah Krishna itu adalah karena dia adalah penyembah yang dibantu oleh Krishna. When this Pandit come to this devotee, the devotee said, "Yes, what you want? I want to argue Shastra, Nyaya." He said, "Oh, I don't know anything. Please wait. This is my time to take bath in the ocean. I will return. I will write down. You will win. I don't want to argue." Jadi pandit ini datang kepada penyembah itu dan langsung dia mengungkapkan bahwa dia menantang untuk berdebat seperti itu. Dan penyembah ini dengan sangat rendah hati, tunggulah di sini. Saya ini adalah waktunya untuk mandi di pantai. Nanti setelah saya mandi dari pantai, saya akan kembali lagi ke sini dan saya akan menulis nama saya bahwa saya sudah terkalahkan oleh Anda. Then the devotee took bath and returned and said, "Yes, please, Pandit, come." So he wrote down, "I am defeated and you win." Jadi ketika penyembah Jagannath ini datang, ketika itu dia langsung menulis bahwa namanya saya dikalahkan dan Anda menang. Then he became Adalah happy. pemenangnya. Then he became happy. You see, all scholars said to this devotee, but the devotee is fear to argue. "Oh, I am now the Chakravarti. I am now the best of the Pandit." Jadi sebenarnya para pandit-pandit itu hanya takut kepada para penyembah Krishna. Tetapi di sini pandit ini sudah mengalahkan penyembah Krishna. Oleh karena itulah dia bangga di sini. Oh, sekarang saya Chakravarti, saya mengalahkan penyembah Krishna. And he took this certificate, he just took this paper, went to Kashi, and showed to the Pandit. So Pandit, he arranged an assembly there. All Pandits there because he have to show that he defeated. Dan pandit ini kembali ke Kashi membawa sertifikat itu dan dia menunjukkan kepada pandit-pandit yang lainnya yang ada di Kashi bahwa dia sudah mengalahkan penyembah Krishna. So when he opened the paper and saw the Pandit, there written, "I defeated the devotee win." Jadi ketika sertifikat itu ditunjukkan kepada teman-temannya pandit juga pada waktu itu dikasih, ternyata tulisan itu berubah dan yang berbeda dan yang saya dikalahkan dan devotee penyembah itu pemenangnya. Gitu. Then he asked me, "What happened?" He wrote down in front of me, "I am defeated, you win." Now it is opposite.
Jadi saya dan dia sangat terkejut pada waktu itu, dan bahkan dia sudah melihat bahwa pada waktu penyembah itu menulis sebenarnya dialah pemenangnya, tetapi kenapa sekarang bisa berbalik seperti ini? Saya menjadi orang yang kalah. Then again Pandit criticized, you see, you defeated, you wrote down here. He said, no. He said, you see, here you written. Then he again became to Puri. Dan para pandit-pandit di sana itu berkata, Anda yang dikalahkan, kenapa Anda bilang penyembah itu yang kalah? Anda yang dikalahkan di sini, ini tulisannya, ini buktinya. Dan akhirnya pandit itu datang lagi ke Jagannath Puri. You are a devotee, how you cheated me? You are a devotee, how you cheated me? He said, no, I never cheated. Dan sekarang pandit ini berkata kepada penyembah itu, Anda itu penyembah, kenapa Anda menipu saya? Saya tidak akan menipu Anda. Then he said, okay, you bring one witness. He became witness. So then again our devotee wrote down, the Jagannath devotee, I defeated, you won. And another witness is there. He signed. Yeah. Again he took this paper. Dan sekarang mendatangkan saksi di sana. Ketika penyembah itu menulis, dan saksi itu melihat bahwa penyembah itu menulis, Anda pemenang, saya dikalahkan, Anda pemenang. Sudah jelas itu ditulis seperti itu oleh penyembah itu. Dan sekarang pandit ini kembali lagi ke Kashi untuk membawa sertifikat yang baru ini. Again went to Kashi and called this assembly. When he opened the paper, again she same. I defeated you one. Witness is there. Now what to do? Jadi ketika dia membawa sertifikat yang kedua ini ke Kashi dan ditunjukkan kepada teman-temannya di sana, ternyata berbalik juga hasilnya seperti tadi. Bahkan sebenarnya saksi sudah ada pada saat menulis itu. Oh, then he said, he became feel offended. What to do? Why automatically it's changing? The witness is there. He admitted. He wrote down himself. Why this is happening? Then he again went to Puri. Dan dia di sana menjadi keheranan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Bahkan sudah saksi jelas-jelas sudah melihat bahwa yang menang itu saya, dan sekarang dia menjadi sedikit bingung dan datang lagi ke Puri. Then you know what happened? This Brahman, this devotee went to somewhere, and Jagannath came in form of this Brahman. This devotee, form of this devotee. Iya. Dan sekarang ketika pandit itu tiba di Jagannath Puri, karena penyembah itu ternyata sebenarnya pada waktu itu dia pergi ke suatu tempat tertentu, dan sekarang yang menjadi penyembah adalah Jagannath sendiri. Then he said, okay, I want to argue with you. He said, before he just wrote down everything. They are defeated. Why now he argued with you? Because Jagannath came. Because Jagannath did not tolerate him. Jagannath did not tolerate him. Jagannath said, I want to argue with you. Dan sekarang ini sebenarnya pandit ini ingin komplain juga ke sana, tetapi sekarang malah penyembah ini yang menantang. Saya sekarang ingin berargumentasi dengan Anda, berdebat dengan Anda. And if someone will defeat, then he have to shave his head. You know, this is India system, not shaving head, cutting their hair in many places, shaving in many places, and smearing over whole body the black color, and ride over a donkey. That means you are defeated. Ya, jadi inilah tradisi di India ketika orang dikalahkan di dalam sebuah kompetisi seperti itu atau perdebatan seperti itu, dia akan dihukum seperti misalnya rambutnya dicukur di tempat-tempat tertentu, cukup cabrik istilah Bali. Dan dia disemir, diolesi dengan warna hitam badannya dan menunggangi kedai. So both are agree now. Both are agree. Okay. If someone defeat, he do like that. Dan kedua orang ini sudah setuju dengan tantangan ini. Then Jagannath defeated this Pandit. Dan sekarang Jagannath yang sebagai penyembah ini mengalahkan pandit itu. Now the Pandit barber came and shaved his head in different places, like map, like map. He cut in different places and smear black colors and sit down over donkey. And Jagannath showing, you see, he defeated, he just color defeated. At that time, our devotees come.
This devotee was not there. He came coming. He saw, what happened to this fellow? Who defeated him? And when Jagannath saw, he ran away. Jadi ketika Pandit itu dikalahkan oleh Jagannath berdebat, karena ketika itu juga dia dicukur jumlah cablik seperti itu, rambutnya ada yang tinggal, ada yang sudah digundul jumlah cablik seperti itu, dan diolesi berwarna hitam badannya, mukanya diolesi warna hitam, dan disuruh duduk di atas keledai dan sambil membawa saya dikalahkan. Pada waktu itu penyembah yang asli ini datang melihat, Pandit ini siapa yang mengalahkan Pandit ini, sekolah ini, orang yang terpelajar ini. Dan ketika Jagannath yang sebagai penyembah itu juga melihat penyembah itu datang, dan Jagannath lari itu belakang. When Jagannath ran away, then Pandit just fell down. And our devotee fell down at lotus feet of Pandit. He said, who had done all these things to you? You are a scholar. Who had done all these things? He said, you are good with me. He said, no. Then he said, no. Like a Brahman came, like you argue with me, defeat with me. Then you understand, oh Jagannath. Dan ketika penyembah Jagannath ini melihat Pandit yang terkalahkan itu, penyembah ini bersujud dan dawat kepada Pandit itu dan bertanya, oh siapa yang mengalahkan Anda? Kenapa Anda bisa seperti ini sekarang? Anda orang terpelajar, kenapa bisa Anda terkalahkan? Oh, yang mengalahkan saya adalah Anda. Dan ketika itulah Brahmana ini mengetahui bahwa ternyata Jagannath sebenarnya menjadi dirinya. And Jagannath became upset. Devotee became upset. He said, from today, he said to Jagannath, I don't want to see your face. I don't want to see your face. I will not go to temple. Dan penyembah ini mengetahui bahwa ternyata yang mengalahkan itu adalah Jagannath sendiri yang menjadi dirinya. Nah, dari sejak itulah penyembah ini berjanji di hadapan Jagannath bahwa dari sejak saat ini saya tidak akan pernah melihat wajah Anda, Jagannath. This is the heart of a devotee. He don't have pride. He said, okay, if you want to win, just give the sign. What is problem? Why you argue with him, defeated him, and just cut his hair and declare everywhere he is defeated? I don't like you. He said, Jagannath, I don't want to see your face. For many days he stopped to go to Jagannath temple. Then Jagannath became shocked. Oh, why my devotee is not coming? Jadi ini adalah hati penyembah ya, sangat lembut sekali. Jadi ketika dia merasakan bagaimana penyembah itu Pandit itu dikalahkan, dan dia bilang sama Jagannath, oh Jagannath, Anda begitu sangat kejam sekali. Kenapa Anda membuat orang itu Pandit yang terpelajar itu menjadi seperti itu? Dia harus mencukur rambutnya jumlah cabik seperti itu, dan harus diolesi hitam wajahnya, dan membawa tanda dia sudah terkalahkan seperti itu. Dan Anda begitu kejam sekali Jagannath. Dari sejak ini saya tidak akan pernah melihat wajah Anda. Saya akan berhenti datang ke Jagannath Puri ini. Dan ketika itu Jagannath menjadi sangat terkejut mendengarkan ini. Oh, sekarang penyembah saya tidak akan pernah kembali datang kepada saya lagi. So then Jagannath came to his bhajan kuti. When he was taking rest, night time Jagannath came. He said, hey, you are my devotee. Why you are not going? He said, I am angry towards you. Devotee said, why you just insult this Pandit? Why you insult this Pandit? Dan besoknya Jagannath di malam hari, di tengah malam itu datang kepada di bhajan kutir penyembah itu dan mengatakan, Anda apa penyembah saya? Kenapa Anda begitu tidak mau datang lagi menengok saya? Dan penyembah itu mengatakan, Anda sudah mengalahkan, saya membuat orang itu seperti itu. Jagannath said, you see, my devotee will tolerate insult, but I will not. This is my nature. He insult you. Like Jagannath said to our devotee, you can tolerate, my devotee can tolerate the insult, but I will not do. This is my nature. Ya, jadi Jagannath mengatakan kepada penyembah ini, mungkin saja para penyembah semua bisa mentoleransi hinaan-hinaan seperti itu, tetapi saya tidak bisa mentoleransi penghinaan seperti itu terhadap penyembah saya. Inilah sifat alami saya. Itu Jagannath mengatakan. So we are discussing this story, or hearing this story, that how devotee is humble. Jadi Maharaj menyampaikan cerita ini adalah poinnya
bagaimana penyembah itu begitu sangat rendah hati sekali. Unless you become humble, you cannot feel helpless. Tanpa kita menjadi rendah hati, kita tidak akan pernah menjadi tidak berdaya. Unless you become helpless, like Rupa said, you cannot chanting quality. You cannot release quality. Tanpa kita menjadi tanpa rendah hati dan tidak berdaya seperti itu, kita tidak akan bisa mengucapkan nama suci dengan baik atau berkualitas. Although you chant for many years, but feeling will not come, like Rupa said. Feeling will not come. Ya. You cannot feel something. Mungkin saja kita berjapa atau mengucapkan nama suci itu sudah bertahun-tahun lamanya, tetapi rasa-rasa manis nama suci itu tidak datang pada hati kita. Because you think you are qualified. You think you are qualified for something. Ya, kita berpikir kita adalah orang berkualifikasi. That Bhakti Thakur said, Haileo sarva gune guni mahasaya. Haileo sarva gune guni mahasaya. Pratishta sathari kara. Requesting us, even you are qualified in all respect, but don't demand respect. Be humble. Jadi lagu Sila Bhaktivinoda Thakur ini mungkin saja menyampaikan bahwa mungkin saja kita memiliki berbagai macam kualifikasi, tapi jangan pernah mengharapkan penghormatan dan tetap kita jaga kerendahan hati. Give up this idea, name, fame, prestige, adoration. Then you can chant nicely. Ya, jadi ide-ide untuk nama baik, pemujaan seperti itu harus kita tinggalkan dan baru kita bisa mengucapkan nama suci. These four things increase our pride: Janma, Aishwarya, Shruta, Sri. And other four things is helpful for our bhajan. Other four things are there, very helpful in Vaishnavism. The four principles, Bhakti Thakur said. Jadi 4 hal yang disebutkan tadi itu adalah duri-duri di dalam jalan bakti, dan juga ada 4 hal yang sangat membantu kita di dalam kemajuan jalan bakti ini. Dainya daya ane mana pratishta varjana. Dainya daya ane mana pratishta varjana. Chari gune guni hai kara kirtana. Chari gune guni hai kara kirtana. If someone wants to chant pure name, these four principles is very helpful. This is Bhakti Thakur. Jadi jika seseorang ingin mengucapkan nama suci yang murni, jadi 4 hal ini akan sangat membantu kita di dalam pengucapan nama suci ini. This is the conclusion of all shastras. Even you don't know shastras, if you follow these four principles, you will achieve perfection. Ya, jadi ini adalah kesimpulan dari semua sastra Weda. Jika kita tidak mengetahui semua sastra Weda itu, atau jika kita tidak berpengetahuan Weda, kalau kita mengikuti 4 hal ini, kita akan menjadi sempurna di dalam jalan bakti. First one, dainya. Jadi yang pertama adalah dainya. Feel yourself as humble or helpless. Jadi dengan merasakan diri kita rendah hati seperti itu dan tidak berdaya. Dainya. Second one, daya. Dan yang kedua adalah daya, Merciful to others. dan berkarunia kepada orang lain. Danya, daya. Anyamana. Third one, give respect to others. Dan anyamana itu adalah memberikan penghormatan kepada orang lain. You should give respect to all living entities. You have to speak about devotees. Jadi kita para penyembah hendaknya memberikan rasa hormat kepada semua makhluk hidup. Apa yang bisa dikatakan dengan para penyembah? Danya, daya, anyamana. And fourth one, give up pratishta varjana. Give up, how can you say, this name, fame, prestige and adoration. Jadi yang keempat itu adalah meninggalkan
nama baik, kedudukan seperti itu dan juga pujian. Yes. So these 4 principles is very helpful in spiritual life. We want to actually this is success of our spiritual life if you achieve these 4 things. Ya, jadi ini adalah sukses di dalam kehidupan spiritual jika kita bisa mencapai 4 hal ini. Feel himself like disqualified. I have disqualified in all respect. Jadi dengan merasakan diri kita tidak berkualifikasi dan tidak berdaya seperti itu di dalam segala hal. Yes. Daya, be merciful to all living entities. Jadi yang doya itu adalah menjadilah berkarunia kepada And give semua. respect to other and give up this false prestige. Ya, jadi memberikan hormat kepada orang lain dan meninggalkan keakuan prestise palsu ini. Therefore, Kundita said, Naiva vidhatu vitvam akincanasya gocharam. So, if someone have all these 4 qualities like Janma, Aishwarya, Sruta, Srivi, he can become akincan. Ya, jadi jika seseorang memiliki 4 hal yang duri tadi itu yang sebelumnya, itu dia tidak akan bisa menjadi akincana. Akincan means he think I have some quality, I have some shelter. He cannot become helpless, he can feel helpless. Jadi kalau kita tidak merasakan akincana, itu artinya kita punya perlindungan lain selain Krishna. Jadi pada saat itu kita tidak akan pernah merasakan tanpa tidak berdaya seperti itu. And if you think you are qualified, you cannot utter Krishna's name. Ya. Krishna's name. Only this is offense. Offense. We are uttering only name Hare Krishna, Hare Krishna. Tanpa kita menjadi berkualifikasi, kita tidak akan bisa mengucapkan nama suci Krishna dengan baik atau murni. Krishna is great, but when we are thinking we are qualified, we are great, how can we pray? This is not prayer, this is not Ya, chanting. Krishna adalah maha agung. Seperti kalau kita berpikir bahwa diri kita yang agung sebenarnya, kita tidak akan pernah bisa mengucapkan nama suci Krishna. Yes. So thank you. So maybe question answer. So tomorrow, Bhaktivinoda Thakur, sir? Yes, Maharaj. Yes. So maybe what you have to class, right? Your Yes, class class, up to 12. So then class maybe 10, huh? Yes. So Do you want to give class morning time also Bhagavatam? That our maybe Maharaj. Huh? Undur range. Yes, Maharaj can give class around 10 o'clock. maybe. yeah, 10 to 12. After Abhishek. After we are performing Abhishek, Yes, yes. yes. But Yeah, to- we have Murti. Bhaktivinoda Thakur. So after Abhishek 10 to 12, 11:30 we can continue. So Bhaktivinoda Thakur, we can glorify Bhaktivinoda Thakur. His teachings, his life is. Jadi besok adalah perayaan berpulangnya Srila Bhaktivinoda Thakur. Jadi Maharaj tidak akan memberikan kelas pagi Bhagavatam dan Maharaj akan memberikan kelas kurang lebih jam 10 atau jam 10.30 itu kurang lebih. Maharaj akan memberikan pujian-pujian kepada Srila Bhaktivinoda Thakur. Okay, if someone question, you can ask. Jadi ada penyembah yang mungkin punya pertanyaan, bisa ditanyakan. Hare Krishna Maharaj, there's question from Zoom. Pertanyaan Zoom dari Mataji Hemalata. Hare Krishna Maharaj, kita sering sekali mendengar kelas namun belum juga kita mampu mengubah kebiasaan buruk kita. Dan salah satu contohnya hal tentang aturan berjapa sangat sering dibahas dalam kelas. Tapi masih saja kita melakukan kesalahan dalam berjapa, seperti sambil main HP dan sebagainya. Apakah ini artinya keyakinan kita pada Guru dan Krishna masih lemah atau adakah penyebab yang lain? Terima kasih. So one question from Hemalata Mataji. We hear already many times class regarding about how we can chanting nicely. So sometimes we hear already many times and still we cannot follow that regulation how we chant, how we can become be chanting nicely. What is the cause of that? This is called the Bhaktivinoda Thakur said in Harinam Chintamani. If you have bad association, you cannot chant. For some day you can chant, again bad association. Now this bad association is mobile.
Even if you are bad association, that is bad, outside bad association, inside bad association. If you have mobile, you are always watching this one, this news, that news, this. What TikTok, huh? I don't know. They're watching this one, this joking, this is asasanga. So asasanga, if you are always performing all these things, you cannot develop seriousness. Jadi di dalam hari pertama ini Sila Bhaktivinoda Thakur disampaikan di sana bahwa rasa di dalam pengucapan nama suci ketika berjapa itu tidak muncul, itu sebenarnya disebabkan karena pergaulan yang bebas atau di luar asat sanga. Jadi asat sanga yang sekarang ini tidaklah jauh ada di tangan kita di dalam bentuk HP. Jadi kadang-kadang kita melakukan japa sambil nonton HP, sambil nonton TikTok seperti itu, dan itu yang sebenarnya itu yang membuat pikiran kita menjadi tercemar dan tidak bisa konsentrasi di dalam mengucapkan nama suci. And another thing, if you don't hear always, hearing is very important. Hearing helps for chanting. It purify your consciousness, seriousness. Ya, yang kedua itu adalah mendengarkan. Mendengarkan ini adalah hal yang paling penting di dalam bagaimana kita bisa mengetahui cara-cara di dalam mengucapkan nama suci Krishna dengan baik. Yes, itu hal yang sangat esen di dalam sadar Krishna. Every day we should hear. Therefore, Prabhupada adopted the system, Bhagavatam. Ya, setiap hari hendaknya kita harus mendengarkan cara-cara itu atau di dalam ini sistem yang dibangun oleh Srila Prabhupada. No one is coming. I came to know when Bhagavatam class only 4-5. You hear? Yeah. When they're evening time they're reading Bhagavatam, only 4 devotees, 5 devotees. No one is coming. Ya. You know, you should practice. You should come. Ya, ini sebenarnya juga. Even you can hear Prabhupada's purport. Ya, ini terjadi di tempel kita di mana-mana seperti itu, dan bahkan ketika ada pembacaan Bhagavad Gita di ashram di sini, yang mendengarkan hanya 4 atau 5 orang saja. By hearing, we Dan can. kita sebenarnya harus duduk dan mendengarkan. Paling tidak kita bisa mendengarkan penjelasan dari Srila Prabhupada yang ada di dalam buku. Yes, unless you hear, you can't develop your attachment towards holiness. Ya, tanpa kita mendengarkan, kita tidak akan pernah bisa mengembangkan keterikatan terhadap nama suci. And also, if you always inattentive chanting, if you continue not attentive in your chanting, then you lose taste towards holiness. Ya, dan hal yang lain lagi, kita tidak di dalam mengucapkan nama suci itu kita tidak pernah konsentrasi atau perhatian di dalam mengucapkan nama suci ini, dan itu akan menyebabkan kita akan kehilangan rasa di dalam mengucapkan nama suci. Chanting means don't talk. First, stop it. Jadi berjapa itu artinya jangan pernah ngobrol atau berbicara dengan orang lain. Yes, if some essential thing is there, just stop. Otherwise, don't talk. Finish your round. Focus. Because if you commit always nam offense and inattentive chanting, then slowly you lose taste towards holiness. Jadi jika ada hal yang sangat perlu sekali untuk memang kita harus ngomong, mungkin kita ngomong sebentar saja, dan setelah itu kita harus fokus terus dan duduk di satu tempat. Dan kalau kita tidak bisa melakukan seperti itu, fokus di dalam pengucapan nama suci, lambat laun kita akan kehilangan rasa di dalam mengucapkan nama suci. Okay? Apa letak? Yes. Our devotee. Yes. Okay. Kalau brahmachari ini. Okay. I have a question. Yeah. You mentioned about 17 our class with opulence, where. So how to overcome it? No, this is not. When we have opulent, we have to think this is Krishna's. For us, this is not opulent. Therefore, Prabhupada trained us, this is Lakshmi. This is Krishna's. Why have developed desire? This is Krishna's. We have to. It is depend on our consciousness. Jadi pertanyaan Prabu Brajendra adalah ada 17 anarta yang dijelaskan oleh Maharaj tadi, dan dia bertanya bagaimana caranya menyeberangi atau mengatasi 17 anarta ini. Jadi Maharaj menyampaikan bahwa anarta itu sebenarnya bagi penyembah bukanlah anarta jadinya, bukan kemewahan atau. Jadi penyembah itu memandang uang itu adalah sebagai lasmi. Kemewahan itu adalah bisa dibuat untuk pelayanan pada Krishna. Ini hanya cara pandang saja sebenarnya. Itulah sebenarnya yang diajarkan. Therefore, Bhaktivinoda Thakur said, if you have money, how to utilize it?
Jadi oleh karena itulah Sila Bhaktivinoda Thakur mengajarkan kepada kita, jika kita memiliki uang, bagaimana kita bisa menggunakan uang ini dengan baik. যদি থাকে বহু ধন তবে হবে অকিঞ্চন বৈষ্ণবর করো উপকার রাধা কৃষ্ণ আরাধনা হয়ে সদাচার he said যদি থাকে বহু ধন if you have enough Lakshmi but always feel that this is belongs to Krishna, this is not belongs to me. Jadi Sila Bhaktivinoda Thakur mengajarkan jika penyembah memiliki banyak uang seperti itu, pikirkanlah bahwa uang itu adalah milik Krishna. বৈষ্ণবরা করো উপকার help বৈষ্ণব বিষ্ণু সেবা বৈষ্ণব সেবা Ya, dan membantu pelayanan terhadap Krishna juga dan membantu pelayanan kepada Vaishnava. and chant holy name and serve Radha Krishna. Dan mengucapkan nama suci dan melayani Radha Krishna. Yes. Therefore, Jiva Goswami mentioning, if you have money and you are not serving Krishna opulently, one fault is there. This is called Vita Saktya Dosa. You have fault. Hey, this is a fault. Because you have money, just make a best temple, serve opulently, so that you are utilizing your money in Krishna service. Otherwise, temple is there, just give donation, serve it there. Ya, jadi Jiva Goswami. Jiva Goswami, Vita Saktya. Jadi Jiva Goswami menyampaikan bahwa jika seseorang memiliki kekayaan yang banyak seperti itu, tetapi dia tidak menggunakan kekayaannya untuk melakukan pelayanan pada Krishna, dia sebenarnya melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jika seseorang memiliki kekayaan yang berlimpah seperti itu, dia bisa menggunakan uang atau kekayaannya itu di dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Yes. Because Lakshmi, unless the whole Krishna consciousness, because Prabhupada said, consciousness should be, in consciousness, Krishna should be there. Therefore, this is Krishna consciousness. You may be a Grihastha, you may be Brahmachari, you have money, you may be poor, this doesn't matter. Your consciousness should be with Krishna. Then everything is good. Otherwise, if consciousness is not Krishna, problem. Money is problem, wife is problem, everything is problem. No money problem. No money problem. Always thinking about money, I don't have money. Jadi namanya ya kita kesadaran Krishna. Jadi kesadaran itu harus ditemani dengan Krishna. Jadi supaya lengkap kesadaran Krishna. Jadi kesadaran Krishna bahwa segala sesuatu itu tidak masalah kita miskin, kaya, brahmachari, grihastha dan lain sebagainya. Dan ketika dihubungkan pada Krishna, dia akan menjadi lengkap. So important is following principles. How to chant nicely, reading Bhagavatam. If you increase bhakti or consciousness become pure, then knowledge will come, pure knowledge, pure intelligence come. How to deal with this money, how to deal with these things. Jadi kita harus selalu menjadi fokus di dalam berjapa dan membaca Srimad Bhagavatam seperti itu. Dan ketika kita fokus di sana, kita akan memperoleh pengetahuan yang cukup untuk bagaimana kita bisa mengarahkan uang itu, kekayaan itu untuk pelayanan bakti pada Krishna. Okay. As Dina dan Saya bertanya bahwa tadi Maharaj menyampaikan bahwa kebanggaan itu sangat mengganggu dalam bakti, ya. Bahwa sangat penghalang bakti biasanya. Dan kadang-kadang kita dalam kehidupan Vaishnava pun juga penyembah ya juga. Kadang-kadang kebanggaan itu sangat halus sekali ada dalam diri kita. Ya, kalau mungkin kita bisa belajar dengan orang yang baik, yaitu kita dengan hukum atau bahkan hari itu pun juga kita bisa melembahkan kebanggaan kayak gitu. Ataupun juga kita, ayah sudah berahwana dan sebagainya. Bagaimana untuk mengatasi kebanggaan yang muncul dalam diri kita? Yes, one question from Namachala Prabhu that prideness is the hindrance in the bhakti path, and sometimes this prideness comes very subtle in our heart. When we do bhajan like that, we think that I'm nice kirtan, nicely, then also pujari sometimes Russia. but if someone is chanting and hearing, he can recognize that, my pride is increasing. So then he will pray. Ya, jika kesombongan itu muncul ketika kita melakukan pelayanan bakti itu kita harus berdoa langsung pada Krishna.
Because where he, if someone will appreciate you, oh, you are good and nice kirtan, then immediately pride will come. Jadi jika ada orang yang memujinya, oh anda begitu kirtania yang sangat bagus sekali. Jadi secara alami kesombongan itu pasti muncul di dalam hati kita. But if you hear Srimad Bhagavatam, if you chant Mahamantra perfectly, then we can understand, oh, my pride is coming. Because whatever fault you have, when you chant properly, then this consciousness will come. If you have pride consciousness, you are developing proud, when you chant, this feeling will come. No one is like me, I am like that, I am like that. So this is the time when we are chanting is the only remedy in Krishna consciousness. Jadi dengan berjapa lebih baik, dengan fokus di dalam berjapa, kita akan bisa selalu mengecek kapan kesombongan itu datang di dalam hati dan pikiran kita. Dan kita selalu bisa mengecek kedatangan mereka. Itulah sebenarnya bagaimana kita bisa selalu menyadari bahwa kita mengembangkan kesombongan. And if you are unable to chant, then another process is there. Just always engage in kirtan, loud sankirtan. Then come to temple, just kirtan. By kirtan you develop attachment towards chanting. Jadi jika kita tidak mampu melakukan japa dengan baik sendiri, mungkin kita bisa datang ke ashram dan melakukan kirtan yang besar di ashram, chanting loudly dengan keras seperti itu bersama-sama. Dengan cara seperti itu kita akan mengembangkan minat yang lebih besar untuk mengucapkan nama suci Krishna dengan baik. Okay, Satyaputra bro. Tomorrow we'll describe. Nama Akinchana Vittaya, Urja Akinchana. There are two types of Akinchanas. Tomorrow we'll describe these things. Akinchana means one thing. Even you have everything, but I have only Krishna. This is the mood of Akinchana. Jadi mood Akincana itu adalah jika kita memiliki apapun itu, tapi kita selalu berpikir ini Krishna. ya jadi kita selalu berpikir bahwa ini adalah Krishna. He is a knowledgeous person. He have beauty. He have how can I say, like born in aristocratic family. Everything he may be, but he think nothing is belongs to me. Everything is belongs to Krishna, and I am also belong to Krishna. And my only property is Krishna. This is Akinchana mood. Akinchana does not mean you are poor. Poor are not Akinchanas because they have desires. Therefore they are not Akinchana. Jadi Akincana itu tidak berarti kita harus miskin yang tidak punya apa-apa, bukan itu artinya. Tapi ada Akincana, kadang-kadang mood itu Akincana. Walaupun dia memiliki kekayaan seperti itu, memiliki ketampanan atau kecantikan, tetapi dia mengembangkan mood Akincana bahwa segala sesuatu, kecantikan, ketampanan, kekayaan dan lain sebagainya, bahkan dirinya adalah milik Krishna. I mean, in relation nowadays, you have like, for example, tomorrow you can fast, or Ekadasi fasting like that. But nowadays, like very opulent prasadam. So how we develop this kind of Akincana actually? No, fasting. Gurudev said nowadays no fasting, feasting. Gurudev traveled to West. Once in Ekadasi they brought so many variety of prasad. Gurudev said, what? This is fasting or feasting? Now because in Kali Yuga, now generation is like they have no power. Even for fasting, they want always opulent prasadam. At least they can take prasadam chant. Otherwise they will not come to temple. They will not become devotee. Mostly now in ISKCON, prasadam is nice prasadam. Everything neat and clean. Standard is maintained. Therefore people are coming. Yeah. Because actually in outside they're born in such standard. To attract them, to give them Sukriti Prabhupada said, at least you made all these things. But for seniors, those are very matured seniors, okay, maybe many items, but I will take 2-3 items. But others, maybe for others. Yeah, we have to save ourselves. This is a big society. Jadi kadang-kadang di saat berpuasa seperti itu, kadang-kadang penyembah masak yang sangat mewah ya. Dan seperti pesta seperti itu, dan itulah sebenarnya Gurudev juga mengatakan seperti itu, bahwa di Ekadasi pun kadang-kadang penyembah itu memasak dengan sangat mewah, tetapi sebenarnya itu juga diberikan karena inilah simptom ciri-ciri orang di zaman Kali Yuga bahwa pertapaannya itu sangat kurang sekali,
sedikit. Dan ini juga di sisi lain ini juga sangat bermanfaat ketika kita mengundang seseorang menjadi penyembah ini datang ke tempat kita, dan kita harus menyediakan persad yang lebih bagus seperti itu, dan supaya mereka karena sebenarnya mereka datang dari background yang mungkin berada seperti itu, supaya mereka pasti tidak bisa berpuasa atau melakukan pertapaan yang lebih berat. Itulah sebenarnya maksudnya. Yeah, actually nothing opulent in your temple. Your only rice, pakora, little sabji. Oh, if you go to Mumbai, Delhi, Pune, all this chapati, all this, every day feast, because many congregational devotees. He said, oh, today my son's birthday. He said, oh, today is my birthday. Today is my father's birthday. Every day, paneer, sweet rice, rasgulla, and all are disease. And they're complaining what to do. I said, yes, this is a big society. Why you are eating? You just take rice, sabji. Why you are eating sweet rice? This is not their fault. This is our fault. We have to take 2-3 items. Others items for others. Dan jadi menyambung yang tadi juga itu disebutkan oleh Maharaj bahwa jadi persad yang mewah itu sebenarnya dimaksudkan untuk penyembah-penyembah baru. Tetapi penyembah-penyembah yang senior hendaknya dia mengambil hanya beberapa item saja, 1, 2, 3 item. Jadi khususnya kalau di sini dibilang mewah, sebenarnya tidak. Maharaj menyampaikan bahwa di sini tempat ini hanya ada pakora. Dibandingkan dengan yang di Mumbai, setiap hari di sana tuh sangat mewah sekali. Bahkan karena di sana tuh memang society atau masyarakatnya besar di sana. Setiap hari di sana ada orang yang ulang tahun ya, ulang tahun, sehingga masakannya sangat bervariasi dan semua itu sebenarnya penyakit bagi penyembah. Persad yang mewah seperti itu dikatakan penyakit. Sumber penyakit bagi penyembah. Yes. So you have to take prasad but don't become disease. And Prabhupada also said, you can fast but don't become weak. Jadi Prabhupada mengatakan Anda para penyembah bisa makan mahaprasad, tetapi jangan menjadi sakit karena mahaprasad itu. Dan puasa jangan sampai sakit. Ya, jangan juga berpuasa dan akhirnya ujung-ujungnya menjadi sakit. Oke. Ya. Thank you. Srila Prabhupada Ji Maharaj ki jai, Gurudev ki jai, Maharaj Maharaj ki jai, Radharashman Bhagavatam ki jai, Samved Bhakta Vrinda ki jai, Jai Gaur Premanand ki jai.